Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluh. Hamba ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, satu dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun da'imun, la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la siapa yang di pagi harinya membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dan Abu Hurairah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Ismul A'zam apa yang paling baik yang dibaca oleh manusia? Baca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Barang siapa yang membaca ta'awudz sebanyak 3 kali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Lalu kemudian disambung dengan surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kuasakan dia kepada 70.000 malaikat yang bersalawat hari itu, memintakan ampun atas dosa orang yang membacanya. Insya Allah apabila hari itu dia kembali kepada Allah, dia meninggal, maka dia berhak mendapatkan gelar seorang yang syahid. Amin ya Rabbal. Tahu surat Al-Hasyr apa? Tadi bilang tahu, begitu ditanya apa? Surat Al-Hasyr, bukan Al-Asr, lain ibu. Nih perhatiin mulutnya. Udah perhatiin mulutnya belum? Ya, agak-agak jeding. Al-Hasyr, bukan Al-Asr. Kalau Al-Asr itu wal-asr. Kalau Al-Hasyr artinya adalah pengusiran. Kita perlu mengusir sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang pada akhirnya membuat hati ini senantiasa berkecamuk dalam urusan-urusan yang buruk. Itu perlu diusir. Kita perlu mengusir sesuatu yang ada di depan mata kita yang akan membuat kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga perlu mengusir sesuatu yang ada di kaki kita, di mana kaki ini akan mengajak kepada tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Al-Hasyr bisa menjadi sesuatu yang dahsyat. Bagaimana bunyinya? Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran ini aku turunkan, kata Allah, pada satu gunung, niscaya gunung itu tunduk terpecah belah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ada yang lebih keras dari batu. Dia gak tunduk-tunduk, gak pecah-pecah. Siapa? Hati yang gak dapat hidayah. Hati itu kalau dipegang lembut, daging. Tapi ternyata sifatnya bisa lebih keras daripada gunung. Kenapa? Karena diisi hatinya gak pernah ada hidayah. Na'udzubillahi min. Hadirin, Al-Hasyr itu berisi dengan Asmaul Husna. Ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Mesti diginiin dulu baru Allah. Ayo sekali lagi. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض. Apa artinya?
Bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Langit bertasbih, bumi bertasbih. Apa arti bertasbih? Memuji Allah. Hadirin, bumi ada di mana? Di bawah siapa? Ada di bawah apa? Di bawah kaki kita. Setiap hari kita injak-injak pakai sandal dan sepatu kita. Lihat, bumi, tanah. Tanah ini asal kejadian manusia. Min tin, min salsalin kal fakhar. Tanah mau kasih nasihat sama manusia supaya ingat asal kejadian dia dari mana. Tanah yang diinjak-injak oleh manusia yang ada di bawah kaki manusia, dia ingat kepada Allah. Sekarang bagaimana dengan kita yang suka menginjak-injak? Memang sudah jadi sifat yang dizolimin lebih ingat daripada yang suka menzolimi. Ya, apanya yang iya? Udah iya aja, biar urusan cepat selesai. Di belakang juga ada orang. Alhamdulillah, berarti hari ini penampakannya cukup luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, minta kepada Allah, mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti, ketika semua manusia dikumpulkan, kita dibangkitkan tahta liwa'i Muhammadin, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ingat, biarpun kita berdiri pada barisan yang paling akhir, mafi muskilah, gak jadi masalah, no problemo. Yang penting berada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ya, minta bersama Rasulullah. Sekarang daripada kita di depan bangga pegang bendera Abu Jahal, mau pegang bendera Fir'aun. Hadirin, zaman sekarang keturunan Abu Jahal banyak. Salah satunya Abu Gosok. Tahu Abu Gosok? Itu keturunan Abu Jahal. Abu Gosok itu yang suka ngegosok-gosok hati orang jadi punya dengki sama orang lain. Yang suka ngegosok-gosok perdamaian jadi keributan. Itu Abu Gosok. Yang namanya Abu Gosok cuma pantas ditukar sama panci bolong. Lihat panci bolong, mau diisi air bergayung-gayung gak akan pernah penuh. Nah, itu perumpamaan orang yang hatinya punya dengki, gak akan pernah puas, selalu kurang, dan melihat orang selalu buruk. Na'udzubillah. Tapi kalau ini keturunan Abu siapa ya? Masya Allah. Hah? Kenapa? Sebentar. Ini jam siapa? Jam siapa? Jam Uje kan? Terserah Uje mau lihat jam-jam sendiri. Barang-barang saya, kenapa emang? Masa lihat barang sendiri diomelin, gimana lihat barang orang lain? Bentar ya. Yang laris. Nanas. Tapi ini subhanallah. Daripada Rem bilang, cuacanya sejuk. Jawabannya cuma satu. Karena
di Lampung ini orang saling memuji dan mendoakan satu sama lain. Lihat tadi Pak Bupati, doanya apa? Biar kembangnya pada pecah jadi satu. Iya kan? Yang Danrem didoakan jadi jenderal, yang Dandim didoakan jadi Danrem. Kalau hidup isinya adalah saling mendoakan, maka kesejukan inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tapi kalau hidup saling menghujat, memaki, menghina, lalu merasa kelompoknya yang paling baik dari yang lain, mohon maaf lahir batin. Biar udara sejuk tetap nggak bakal nikmat. Kenapa? Isi hatinya panas semua. Na'udzubillahimin. Ini ngomong-ngomong kita ngapain hari ini? Hah? Maulid Nabi ya? Ini udah ngasih kado belum buat Rasulullah? Kasih kado dong. Lihat, yang namanya pacar aja mikirin mesti ngasih kado apa buat pacarnya. Sebulan sebelum pacarnya jatuh hari ulang tahunnya udah ngumpulin. Ya, ini Rasulullah. Nah, kado yang terbaik kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. Hadirin, jangan kita manusia, Allah saja yang telah menciptakan seluruh alam jagat raya ini bersalawat kepada Nabi, dan juga para malaikat yang menjadi pembantunya bersalawat kepada Nabi. Maka kita punya kewajiban untuk mengikuti apa yang Allah dan para malaikat lakukan. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi, niscaya kamu semua akan selamat insya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Hafal nggak? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'an lillahi da' tala'al badru شرفت المدينة
Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Boleh pinjam kursi? Lihat, kalau orang yang punya iman kursinya gampang diminta. Tapi kalau orang yang gak punya iman, aduh susah banget itu kursi diminta. Kadang-kadang kursi nempel di pantat, WC di bawah, ke tempat tidur di bawah, takut diambil orang. Nih, jangan jauh-jauh kalau ngasih kursi. Yang deket-deket aja biar gampang duduknya. Insya Allah. Aja. Pak Bupati, Bapak-bapak TNI, Bapak-bapak Polri, Pak Lurah mau Pak Lurah? Pak Lur. Ntar dulu. Ingat, kalau manggil orang lain namanya jangan suka dipotong-potong. Kayak Pak Lurah, coba dipanggil nama depannya. Pak Lur, dipanggil nama belakangnya. Pak Ratu kan? Gak bagus. Jangan. Coba manggil nama Ustadz depannya. Paus. Emang ikan? Coba kalau di belakangnya dipanggil apa? Pantat. Waduh. Nanti begitu ustadznya datang, ustadz tanya sama anak-anak jemaah, anak-anak yang lain kemana? Oh, ada di depan tat. Oh, ada di depan tat. Untung saya dipanggil Uje. Jadi aman. Aduh, mari silakan. Jangan malu-malu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, minum itu sunnahnya 3 kali. Hah? 4 kali? Ya sudah, tambahin 1 lagi. Jadi 5. 5 ganjil apa genap? Ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah senang dengan yang ganjil-ganjil. Mau minum aja banyak ngomong. Ya Allah. Bu. Hei. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokoknya hari ini kita bicara khusus tentang Rasulullah saja. Karena kalau kita membicarakan Rasulullah akan datang nikmat
nikmat bagi orang yang pengen kembali kepada Allah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran, dan harus banyak-banyak mengingat Allah. Salah satu cara banyak mengingat Allah adalah dengan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau minum air panas jangan suka ditiup-tiup. Ngerti? Kalau minum air panas jangan suka ditiup. Kenapa? Nggak tahu. Ya karena panas. Lihat nih. Kadang-kadang kita kasih makan anak kita, baru bangun tidur bubur panas-panas, baru belum sikat gigi, ditiup-tiup buburnya. Itu ibu tega amat. Baru bangun tidur belum sikat gigi, niupin makanan. Terus dikasih makan anaknya. Sebetulnya satu yang ingin diajarkan Rasulullah, bersabar menghadapi sesuatu yang panas. Kalau menghadapi air yang panas saja jangan ditiup-tiup, apalagi menghadapi orang yang hatinya panas. Orang yang hatinya panas jangan suka ditiup-tiup. Nah. Orang kalau panas hatinya suka ditiup-tiup. Bara ditiup jadi apa? Api. Sederhana sekali cara berpikir Rasulullah, tapi mengandung sesuatu yang dahsyat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin, kalau kita baru bangun tidur, apa yang harus kita cuci? Bu, Bapak, adik-adik sayang, baru bangun tidur, apa yang pertama dicuci? Hah? Mata? Muka? Salah. Apa? Baru bangun tidur, apa yang mesti dicuci? Tangan. Karena kata Rasulullah, ketika kita tidur kita nggak tahu tangan kita ada di mana. Iya kan? Kadang-kadang apalagi kalau punya istri di sebelah, tangan itulah cara berpikir Rasulullah, senantiasa sehat dalam berpikir. Subhanallah. Dan ini semua ada dalam Mukhtarul Ahadis. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, Pak Bupati sehat? Alhamdulillah, kumisnya mantap. Ada Andrem, ada Andin, insyaallah, dan semua sahabat-sahabat saya dari Polri di belakang. Pak, ini Pak Kapolres. Wakil. Oh, bentar lagi jadi, insyaallah. Amin. Bentar lagi jadi. Kalau udah jadi wakil udah gampang bener dah, tinggal naik doang. Insyaallah. Alhamdulillah, mungkin dari DPRD juga hadir ya. Alhamdulillah, dari kejaksaan, dari mana semua hadir, insyaallah, luar biasa. Dan wabil khusus kepada para alim ulama, guru-guru saya semua yang hadir, ta'zim saya, hormat Anda kepada hormat saya kepada Anda semua. Mohon maaf, diri ini al-faqir at-ta'if ilallah, miskin ilmu, kurang amal, gak sempurna dalam ibadah, bahkan miskin pahala. Jadi kalau nanti pulang gak dapat apa-apa dari saya, mohon maaf ya. Namanya aja Jepri. Kiai Haji Zainuddin MZ tuh cocok namanya jadi Kiai. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, TOPBGT, top banget. Kemudian ada Al-Ustaz Al-Haj Arifin Ilham, aduh solehnya Masya Allah. Jepri. Tuh, untung ada Al-Bukhari di belakangnya, ketolong. Coba kalau nggak ada Al-Bukharinya, aduh udah kekin botol terus itu. Maksudnya tukang bakso.
Tukang bakso kan kerjaannya nyekekin botol, botol kecap, botol cuka. Ya Allah ya Karim. Jeffrey Al-Bukhari, perpaduan antara Eropa dengan Timur Tengah. Memang kalau buat muji diri sendiri paling gampang hadirin. Mau muji diri kita pinter, mau muji diri kita cakep, mau muji diri kita segala-galanya, itu paling gampang. Tapi buat muji orang lain, kadang-kadang ini lidah, bibir kaku, beratnya minta ampun. Jadi jangan ditiru yang tadi, nggak benar ya, jangan ditiru. Allahu Akbar. Baik hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama yang ingin disampaikan adalah apa? Tentang perempuan. Di zaman jahiliyah dulu hadirin, ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya, menyampaikan tentang Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu kemudian Rasulullah datang untuk memuliakan yang namanya perempuan. Di zaman jahiliyah yang namanya perempuan tidak punya harga sama sekali. Cuma menjadi pemuas nafsu belaka. Oke? Oke nggak? Oke coy? Ya. Jadi zaman dulu itu yang namanya perempuan cuma jadi pemuas nafsu. Begitu lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Kayak apa coba itu zaman? Bayi baru lahir dikubur hidup-hidup. Kalaupun seandainya bayi itu besar, maka dia akan dikucilkan. Lihat, seorang bapak punya istri, bapaknya mati, istrinya bisa jadi warisan buat anak-anaknya. Jadi ibunya boleh diapa-apain. Itu zaman dulu. Nah datang Rasulullah sampaikan bahwa yang namanya perempuan itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Apa buktinya? Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ada berapa? Hah? Ada berapa alam Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Saya kasih jawaban, nanti tolong dijelasin. Allah Subhanahu wa taala kalau tidak salah menciptakan ada 5 alam. 5, ayo. Siapa yang mau jawab sini? Saya mau kasih hadiah, cepetan. Hadiahnya pergi haji jika mampu. Mana hadiahnya? Oh, ini hadiahnya. 5. Hah? Tadi juga dijawab 5. Saya punya buku 3. Yang pertama Senandung Cinta. Kata-kata. Yang kedua, sama Senandung Cinta. Ini Sekuntum Mawar untuk remaja. Ayo cepetan. Yang muda-muda kamu maju. Ayo kamu. Udah dikasih jawaban 5. Tolong dijelasin 5-nya apa. Sini cepetan. Cepetan. Ayo. Gak apa-apa ya Pak ya. Kita mau bagi-bagi hadiah. Ini dakwah temen. Ustaz Pak jangan, udah pasti tahu. Ustaz Pak udah pasti tahu. Jangan. Mana mic-nya? Halo, tes. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Atis Trisnayanti, Ustaz. Umurnya berapa? 23 tahun. 23 tahun. Grogi. Grogi? Iya. Kamu diapain? Gak diapa-apain. Sudah nikah belum? Belum. Tuh. Yang masih bujangan, ini belum nikah nih. Wah itu kelihatan istrinya udah 2 tuh. Ada 5 alam Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tolong disebutkan. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya maafin, tenang. Saya maafin. Saya orangnya pemaaf kok. Walaupun jawabannya salah, karena seingat saya, tapi kayaknya saya juga tidak yakin karena Kamu kelamaan ngejawabnya. takut. Ayo langsung aja. Yang pertama apa? Alam sebelum manusia diciptakan. Iya, alam apa itu namanya? Kamu jangan gemeteran begini. Saya lupa. Alam apa?
Yang kedua dulu alam kandungan. Hah? Kedua dulu alam kandungan. Yang kedua alam rahim. Oke. Yang ketiga Dunia. alam dunia. Alam barzah. Alam barzah. Alam akhirat. Oke, baik. Betul? Yang pertamanya berarti alam manusia terdiri dari jasad dan Roh. itu dia. Baik, terima kasih. Hah? Oh iya lupa. Tuh, makanya jangan suka janji. Jangan suka mengumbar janji. Kalau orang terlalu sering ngumbar janji begitu, lupa. Nanti lupa dituntut orang, bingung lagi. Ayo sana. Oh iya lupa. Jadi hadiahnya nggak jadi, Pak? Ya. Terima Terima kasih ya. Alhamdulillah. Titi DJ Dedi Dores. Tahu Titi DJ Dedi Dores? Titi DJ, hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Arafik, penyanyi. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 5 alam. Yang pertama alam ruh. Ketika semua manusia berada di alam ruh. Azan ya? Kalau gitu kita kembali setelah azan yang berikut ini ya. Azannya sudah selesai. Kita teruskan. Nggak lama lagi, paling 4 jam lagi. Baik hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada 5 alam. Yang pertama alam ruh. Di alam ruh dijelaskan di dalam Al-Quran, kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna, iya kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah dan alam akhirat. Dari 5 alam ini hadirin, ada satu alam yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada makhluk yang namanya perempuan. Alam apa itu? Alam rahim itu punya pintu. Namanya apa? Hah? Mungkin Pak Bupati tahu kayaknya nih. Pak Bupati, alam rahim punya pintu. Namanya apa? Mungkin ada yang tahu enggak? Hah? Ibu punya pintu, namanya apa? Kok cengar-cengir? Pintu surga, kayak udah tahu aja pintu surga. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan setiap nama dalam Al-Quran itu luar biasa. Didengar nggak jorok, didengar bagus, didengar indah. Buktinya apa? Lihat Al-Quran. Surat Asy-Syams. Terakhirnya, coba tolong dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samai wa ma bana wal ardi wa ma taha wa nafsin wa ma sawwa فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقباه. Alam rahim punya pintu, berarti pintu alam rahim namanya ikoha. Memang kalau orang yang baru tahu begitu,
dengerin dulu. Melulu dari tadi. Alam Rahim punya pintu namanya Babur Rahmah, pintu kasih sayang. Jadi kalau mau masuk ke sana harus pakai kasih sayang. Jangan main masuk aja. Main masuk aja. Harus pakai kasih sayang. Subhanallah. Itu luar biasanya. Harus pakai kasih sayang. Ingat, kalau mau masuk ke sana, Islam memberikan satu syarat apa? Harus pakai syahadat, ada ijab qabul. Pakai mas kawin, ada wali, ada saksi. Berarti betapa mahalnya perempuan. Kalau sudah pakai syahadat, terserah. Mau bolak-balik sehari berapa kali juga silakan. Orang sudah halal kok. Kalau belum halal mana bisa. Nah jadi itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Salah satu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam misi agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih dan sayang adalah apa? Memuliakan yang namanya kaum perempuan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, lihat, yang kedua dalam urusan dakwah Rasulullah terkenal dengan cinta dan kasih sayangnya. Rasulullah itu jauh daripada cermin kekerasan, tidak pernah. Hadirin pernah dengar dengan satu cerita, ada seorang badui hitam, dia masuk dalam masjid, dia kencing di dalam masjid. Orang badui, orang hitam kencing di masjid. Sahabat sudah mengangkat pedang ingin menebas lehernya. Apa Rasulullah katakan? Jangan, biarkan dia selesai kencing dulu. Coba bayangin. Begitu kencingnya sudah selesai, siapa yang disuruh bersihin? Sahabat, tolong coba dibersihkan kencingnya. Tuh. Sahabat bingung, ya Rasulullah kok begini gitu kan? Lembut dakwahnya, dianggap orang hitam ini nggak tahu, nggak ngerti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan? Sahabat dengar, namanya orang lagi kencing enak-enak disuruh berhenti, apalagi diusir. Ini kemana-mana nanti kencingnya. Kamu mau bersihin kemana-mana itu? Nggak mau. Tuh, subhanallah, lihat. Artinya begitulah sebuah pola dakwah. Ketika kita menghadapi orang yang berbeda, bukan berarti orang yang berbeda itu adalah musuh kita. Tidak.